Makanya kata orang, cintailah yang menciptakanmu, baru kamu tahu siapa yang benar-benar tulus mencintaimu. Kalau Tuhan aja ditinggalkan, apalagi kamu. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Rizky Oleh. Jadi sore ini aku lagi bareng teman kantorku. Aku lagi ya. Dan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yuanita, teman kantornya Rizky Oleh. Oke. Seorang YouTuber kantor. Enggak gitu dong. Enggak gitu. Ya, jadi sore hari ini aku lagi pingin nanya tentang percintaan. Dikira aku nih hebat dalam percintaan. Sedangkan sampai sekarang Oh, enggak gitu dong. Dan lah bohong dia pakar cinta lah. Dia lebih mendalami kedalaman ini. itu galau ya. Ya. Juara dalam galau. Bohong. Dia banyak cowok tapi Mana ada banyak cowok. Oke, skip. Jadi kali ini aku pingin nanya ke Mbak Lia. Aku pantasnya ngomong Mbak Lia. Ya. Karena dia paling tua. Ya betul. Abang saya. Tua, memang tua. Tua. Enggak, tapi tuanya cantik, Bos. Oh, thank you. Pangeran dong. Pangeran. Gak apa. Jadi Mbak, aku pingin nanya. Ini udah aku tulis nih pertanyaan-pertanyaan yang ya setidaknya tidak berbobot apa satu. Ini aku mau nanya Mbak, ketika ini kan Mbak sering galau nih di kantor. Queen of galau ya? Yes. Enggak juga sih. Cuman karena menikmati kesendirian terlihat aku nih galau, padahal emang enggak. hebat aja. Iya, Evan. Tapi sering ya nangis juga. Namanya perempuan Iya ya. sih. Wajar lah. Iya. Cinta dengan seseorang. Terus orangnya Namanya perasaan perempuan itu Iya. lembut bagaikan kapas. iya, buat kalian ya yang para fuckboy yang menyakiti wanita men. Karena dia punya perasaan yang halus gitu. Halus, iya. Kalau kalian emang niatnya cuman main-main, mending gak usah. Udah, nggak usah. Kasian mereka. Ya. Kasih ke orang aja. Oke, jadi lanjut Mbak. Jadi lanjut pertanyaannya. Nih Mbak, aku mau nanya, ketika lo lihat mantan, apa yang ada di benak lo? Nih, Mbak ini ngeliat mantan dengan pacar barunya, apa yang ada di benak? Mau nyumpah kah? Atau sedih kah? Enggak. Apa? Kalau dia udah mendapatkan sesosok Kalau kayak hantu loh. seseorang yang baru, Oh, seseorang yang baru aku ya. ikut berbahagia. Meskipun hati sakit. Enggak, karena keputusan kami untuk berpisah pun harusnya Sudah ada obrolan ya. ya baik-baik lah ya ya. seharusnya. Lo datang, pergi juga. Datang baik-baik, pergi baik-baik. Oh, oke. Jadi itu ya. Nggak ada ngerasa sakit atau nyesel. Aku malah senang kalau dia udah dapat yang baru karena alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sampai rumah. Enggak. Oh enggak, oke. Berarti cuma aku aja nih yang ngerasa kayak gitu. Ya mungkin kamu lembut hati. Enggak juga sih. Tapi kalau wanita yang aku sayang, Ya. mungkin iya mantan tuh sebetulnya nggak perlu disayang lagi. Ya nggak usah. Nggak usah sih. Kamu nggak perlu ngeliat pegangan juga ke depan. Yes, betul. Buat apa ya kan kita nih ngelihat ke belakang terus gitu ya enggak. Yang di depan aja juga udah nyata ada. Buat apa lagi ngeliat Ke belakang. jangan hanya menyakiti kan. So bijak mulai. Oke, makasih. Terus. Masa itu aja? Ya itulah. Oh, itu aja. Oke, pertanyaan kedua. Apa ini kan sedikit melenceng sedikit. Mbak ini sudah sayang. Misalnya ya. Ya, misalnya dong. Misalnya. Ya, Ya misalnya. karena Karena weh, ngeng. belum ya. Ya, ini kan Mbak ini sayang. Ya.
sama satu orang. Terus mbak ini dijanjiin nih, aku nih bakalan nikah. Terus dia tuh tiba-tiba beberapa bulan yang akan datang lah, dia tuh tiba-tiba pergi tanpa ada penjelasan apa. Ghosting ya istilah Iya. sekarang tuh ghosting. Yes. Itu gimana menyikapi dan menanggapinya? Sakit sih sakit. Cuman Yes. aku tipe orang kalau misalnya orang pengen deket sama aku ya udah deket. Iya. Tapi kalau orang mau pergi dari aku ya udah pergi aja. Aku nggak akan memaksakan orang yang nggak suka lagi sama aku untuk tetap bertahan sama aku. Oh, bahwasannya Allah itu melihatkan gitu ya. Aku tipenya nggak memaksakan perasaan orang lain. Kalau dia suka, alhamdulillah. Kalau dia mau pergi, silakan. Gitu sih. Simpel ya. Tapi sakit kan? Iya, Sakit Pak. sih karena dijanji. Karena udah sayang. Iya, apalagi udah sayang. Ya. Ya buat kalian mau cewek mau cowok, aduh gimana ya? Kalau deh zaman sekarang kan ini Banyakan janji ya. janji itu Mas, menyakitkan. menyakitkan. Oke, Iya. janji itu apa? Saya Janji. cuman penenang, Iya, betul. tapi nggak ada buktinya. Iya, terus menyakitkan di akhir. Menenangkan hanya sebentar rasaku. Iya, Janji cuman itu ya. sebagai penenang saat ini. Iya. Tapi ke depan belum tentu janji itu terbukti. Iya, men. Ini buat kalian yang betul-betul serius. Tolong kalau kalian tidak serius niat awalnya, mending nggak usah. Kalian harus pikirkan orang ya. Kalian. Ini hati men. Ya lo, Mbak, ini hati men, bukannya ya itu bukannya tai yang lo injak-injak. Lo baru lo buang tai, sampah. Makanan yang awalnya enak terus lo udah enak terus lo buang gitu aja, jangan. Karena ini manusia, bukan makanan yang sebentar aja menemani kamu waktu itu enak aja terus kamu buang. Jangan. Ini pengalaman cintanya mungkin lebih banyak daripada saya. Saya ini terlalu boring. Terus next terus kenapa sih apa ya? bentar kenapa sih kebanyakan orang selalu krisis soal kepedean saat PDKT? Menurutmu Mbak? Ini aku nih krisis banget nih. Insecure kata orang. Aku nih kayak makan ya, padahal enggak. Bentar. Aku kan lagi dekat nih, aku kan kurang nih Mbak, aku lagi dekat dengan cewek. Ya cewek ini cantik, ya high class lah anggapannya gitu. High class. Ya, High class. High class itu seperti apa? Entah Gimana? pergaulannya kah? Setelan pergaulannya juga dan mewah sih. Nah, aku lagi dekat nih. Contoh aja sih. Aku lagi dekat, cuman kepedean. Dia tuh baik aja nanggapin, cuman aku ini mungkin krisis. Dia tuh pede. Insecure. Iya. Kepedean kurang tuh nyikapinya gimana? Apakah aku teruskan ke? Apa pola pikirku kayak yang diubah? Menurut lo, Mbak, seorang Yunita gimana menanggapi itu? Gimana? Kamu lihat dulu orangnya. Kalau misalnya orangnya bisa nyambung sama kamu, nyaman sama kamu, baru kita Gitu. tanamkan pada diri bahwa kita bisa mendekatinya tanpa melihat statusnya, entah dia pergaulannya seperti apa. Kamu tetap jadi diri sendiri. Yes. Paling tepatnya apa ya? Jadi diri sendiri, percaya diri. Enggak semuanya orang yang kaya ataupun yang berduit, yang gaul itu nggak terima kita. Belum tentu men. Kebanyakan orang kayak gitu bisa menerima kita padanya. Asal satu bang, kebaikan ditanamkannya. Itu ketulusan. Intinya kita tulus Iya. melakukan semuanya, sesuatu itu Iya. tulus. Apapun
seseorang itu mau menerima atau enggak Terus enggak. gitu. Penting Udah usaha. Usaha. Dan Jadi kita nggak akan misal, oh yang penting aku udah usaha nih sama nih orang. Kalau misalnya orang ini nggak nanggapin ya udah, ya udah. kita mencari. Pokoknya kita usaha aja, walaupun aku nggak dapat. Iya. Lagi ada Anu apa batuk yang tersendat gitu ya kan. Jadi simpel sih menurutku. Ini kan pertanyaan dari teman-teman juga, dari temanku lah yang aku alami gitu. Dia tuh dekat dengan cewek cantik tapi dia tuh nggak merasa pede dengan dirinya, merasa ada yang kurang. Pola pikirmu diubah kawan. Jadi pola pikir diubah, merasa dirimu tuh ya udah apa yang diciptakan Tuhan, pede aja, percaya diri. Itu sih yang pertama. Nggak usah mikir yang aku nih jelek nih, aku jelek. Semua manusia nggak ada yang sempurna. Aku ya sebagai seorang perempuan Ya. pernah menyukai seseorang, pernah juga disukai seseorang, Ya, pernah berusaha walaupun orang itu nggak tahu perasaan kita pernah berusaha. Ya, aku Tapi tahu. mungkin Aku tahu. Yes. dia kurang peka. Iya, kurang peka. Mungkin saat itu dia kurang peka. Jadi lebih baik daripada mengharapkan yang tidak pasti, kita mending memilih yang pasti aja yang Iya. benar-benar menyatakan, oh aku suka nih sama kamu. Menerima apa adanya. Ya, jangan mengusahakan sesuatu yang nggak jelas, yang masih abu-abu. Iya, abu-abu. Jangan berharap yang abu-abu Abu-abu, karena abu-abu itu antara putih dan hitam, dengan hitam, jadi nggak bakal nggak jelas. nggak jelas. Yang nyata aja lah, yang putih-putih, hitam-hitam gitu. Yang suka enggak. Maksudnya Wah, di antaranya itu jangan deh sakit sakit. ya. Kita Rasanya- yang capek sendiri buat cari yang pasti aja. Iya, pasti. Oke, next keempat. Kenapa sih wanita itu selalu apa nih? Serius, kamu nanya kayak aku di pakar cinta. Ya, nggak Aku apa-apa. loh. Loh, iya. Ini cuma pengalaman doang. Iya, nggak apa-apa, pengalaman. Oke. Jadi ini aku nanya, ini cewek nih, kenapa sih wanita itu selalu minta kepastian? Iyalah. Sebentar, karena panas saya nyalakan bentar. Oke, kenapa? Nah, perempuan ya Ya, butuh Butuh apa? kepastian. Kalau cowoknya itu gak ada kata-kata kepastian atau Jangan. komitmen, terus sebenarnya itu kayak menjalani hubungan yang sia-sia, yes. kayak membuang waktu. Apalagi di usia kayak aku ya, Ya, aku benar. tuh nggak bisa waktunya main-main Iya. tanpa komitmen. Ya aku perlulah seorang laki-laki yang meyakinkan aku, Iya, terus memastikan aku nih serius sama kamu, aku kita bakal ke arah mana nih. Iya, betul. Itu Tapi sih pasti. jangan mau sama cowok yang bilang udah kita jalanin aja. Ih, itu ya Mbak. Itu bener-bener kita nggak tahu kita punya hak apa di dia, kita bisa cemburu atau enggak. Ya, Kita intinya sakit di kita lah sebagai Iya. perempuan. iya sih. Tolong deh Parah. laki-laki, Aku dong. Laki. Enggak gitu. kalau mau menjalani suatu hubungan, seenggaknya jangan jalanin aja. Ya, pasti ada pasti. Yakinkanlah si cewek, oh kamu ini pacarku, kita punya hubungan loh, kamu mengakui dia sebagai pacarnya, Iya, seenggaknya punya komitmen. iya, komitmen. Yang pertama tuh komitmen. Status, minimal status, baru komitmen. Tapi Itu sih iya, itu menurut versi Mbak ya. menurutku ya. wanita. Tapi kalau versi laki sih biasanya kalau aku pribadi, meskipun kita nggak pacaran, yang penting kita tuh komitmen sama-sama. Oke nih, kita nggak pacaran cuma teman, cuman kita punya komitmen ke depannya itu nah, mau kita ngapain, masa kita jalanin doang sih gitu. Iya. Itu kan versi laki-laki biasa Tapi sih. kalau perempuan itu butuh pengakuan Iya, dari pengakuan. pacarnya. Bukan kepastian.
pengakuan pertama ya, baru komitmen. Kalau dia nggak ada pengakuan sebagai pacar, perempuan ini kayak bingung. Aku nih Punya hak apa iya sih. kita di Iya. pacarnya gitu. Mungkin karakter tuh cewek kayak Mbak ini karakternya ini penasaran aja. Aku nih siapa sih di hidupnya gitu ya. Maksudnya gitu. Nggak penasaran sih maksudnya. Ya gitu deh. Pokoknya membutuhkan suatu kepastian lah. Iya, Ataupun intinya kepastian. ya, kepastian aku nih siapamu, terus kita nih mau ke arah kemana ya, anjay. Apa itu ah? Nah sih memang kalau wanita tuh 100% dia tuh pakai hati, macam kalau laki-laki pasti pakai pikiran. Itu sih kenapa wanita tuh selalu menangis, karena dia tuh selalu pakai hati. Kalau laki-laki tuh selalu pakai pikiran. 99%, 1%-nya pemikiran wanita. Pemikiran wanita 1%, 99%-nya hati wanita. Nah kalau sebaliknya itu laki-laki. Itu sih yang pernah aku pelajari di sana. Jadi buat kalian jangan menyakiti wanita. Ya setidaknya ada ya tadi kata beliau, ya, kata si Ini lo cepet Pengalaman pengalaman aja. karena aku belum dapat pasangan sih. sangat untuk masa depan. Sebetulnya ada, cuman masih ya ada sih sebetulnya ada sebetulnya ada. Doakan aja. Ya benar banget. Ya mudah-mudahan kalau emang itu jodohnya itu baik, ya dengan umur yang sekian ini lah, ya kan. Harapannya untuk ya menjenjang pernikahan. Kalau bisa sih kalau menjalani hubungan yang harus benar-benar dilihat Oh iya. dia ini statusnya siapa, Nah, itu pasti. apakah dia baru putus atau masih menjalani hubungan sama orang lain. Ya betul. Karena pengalamanku pernah men, aku nih suka dengan istri orang dan aku nggak tahu kalau dia itu istrinya orang, dan terus dia yang suka meskipun aku seperti ini ya kan. Serius mbak, ada bohong. Aku tuh kukira dia tuh sendiri ataupun dia tuh masih ya bujang lah kayak aku masih muda lah. Sekalinya dia tuh berumur juga di atasku sedikit, cuman dia udah nikah dan aku tertipu dengan omongan manis. Kadang cewek gitu juga, kalau udah suka dengan laki-laki dia menutupi segala cara. Kenapa sih? Kenapa men? Tapi yang disalahkan tetap laki-laki, karena Sebenarnya gini, laki-laki selalu salah. gak juga. Kodratnya ada Ya, memang. sebenarnya gini, perempuan itu kalau aku sih nggak semua yang maksudnya. Iya. Selama Apa? kita belum punya komitmen sama seseorang, Ya. kita boleh dong deket Betul. banyak siapa aja sama Itu siapa aja memang. untuk ya untuk tahu siapa yang tulus sama kita, posisinya siapa yang emang tulus berteman sama kita, siapa yang dekat untuk niatnya. Pendidikan ke depan ya. Iya. Nah, iya tuh wajar. Ya, nggak Memilih masalah itu dong. wajar ya, memilih itu Nggak wajar. masalah dong. Nggak masalah men. Selama itu masih di jalur yang pantas dan baik Iya. aja. Yang positif Iya. aja, nggak macam-macam, nggak ada salahnya kan. Jangan yang mau yang itu aja tuh. Yang nggak zaman deh masih sih. Oke, next. Ini pertanyaan kelima. Kayak apa cara melihat orang itu benar-benar sayang sama kita? Nih kalau yang pertanyaan nomor 5 nih, cewek lebih paham. Gak juga sih. Eh, Soalnya kenapa? Kenapa? Aku bilang gak juga. Karena aku selalu salah memilih pasangan, terlalu cepat terlalu cepat menyimpulkan. Terus nggak apa-apa men, nggak apa. Ini pengalaman aja, pengalaman kita sharing podcast di sini. Podcast ini tentang cinta. Ya semoga berharga. Berharga. Salahnya bermanfaat. kita itu, Salah iya maksudnya gitu. Salah. salahnya kita itu, sebenarnya aku kalau punya seseorang terlalu bucin. Siapa yang bucin? Aku. Oh mbak. Kedua, terlalu berharap, Berlebihan. berekspektasi tinggi kepada pasangan. Iya. Itu sih yang bikin sakit selama ini, yang bikin nggak pernah jadi terus. Oh yes.
selalu gagal, tapi nggak apa sih selama belum berumah tangga. Iya sih. Nggak apa-apa kalian Gak apa-apa dong. mencari yang terbaik. bukan yang terbaik juga sih, maksudnya yang pas buat kita. Ya, yang intinya tuh saling nyaman lah. Yang penting nyaman sih. Jangan kayak hubunganku. Curhat cowok. Enggak, bercanda. Nah, Apa tadi? mungkin caranya tuh ngeliat orang Dia tuh sayang. Yes, memang sih nggak bisa men. Mau kita laki-laki mau itu wanita, ngelihat orang sayang yang betul-betul tulus tuh susah. Karena apa? Godaan tuh pasti ada. Iya. Aku pernah ngerasain pasangan itu dia tuh kelihatannya sayang. Iya. Besoknya berubah. Iya itu. Karena hati manusia itu cepat berubah. Iya. Makanya kata orang, cintailah yang menciptakanmu, baru kamu bisa mencintai. Baru kamu tahu siapa yang benar-benar tulus mencintaimu. Kalau Tuhan aja ditinggalkan, apalagi kamu. Ya kan? Iya. Betul. Betul kan? Ya. Ya. Makanya oke. Kalau yang aku lihat ya, Iya. kalau orang itu bukan lebih ke sayang, lebih serius sih. Iya. Kok melihat keseriusan pasangan itu gimana saat dia mengenalkan aku sama orang tuanya, Pasti. terus dia mengenalin aku ke teman-temannya, Iya. terus dia suka cerita tentang masalahnya. Pribadiannya lah. Dia ceritain tentang dia, tentang Pribadiannya dia. masalahnya dia sehari-hari. Hmm. Terus dia mau mendengarkan aku cerita. Nah, terus paling kelihatan ini waktu kalau misalnya kita bikin dia kesal, sikapnya dia ke kita tuh bagaimana. Kalau dia misalnya emang sayang ya, walaupun kita bikin dia kesal, Kesel ya. tapi Katanya ya, tapi Oke, dia nggak balik marah ke kita, dia sabar, Iya. diam, tapi nggak mengeluarkan kata-kata yang kasar, Iya. nggak kasar juga Iya. dalam tindakan maupun perkataan. Itu laki-laki yang beneran sayang. Iya. Menurut aku loh Tapi ya. tau nggak, aku paling benci dengan laki-laki kalau udah marah mulutnya nggak bisa dikontrol. Kebun binatang keluar. Iya. Terus satu pesanku buat, bukan pesan sih, maksudnya kita sama-sama laki-laki. Lo boleh marah dengan cewek, tapi jangan pernah lo main tangan, karena seburuk-buruknya cewek itu manusia paling lemah di antara kita yang diciptakan. Iya kan? Lemah kan? Nah, memang kodratnya lemah wanita aja, tapi makanya jangan pernah main tangan. Karena kalau sekali lo main tangan, lo bakal ketagihan sama Maju bencong. itu. Menurutku laki-laki yang suka main tangan itu sebenarnya dia cemen. Iya, ya maksudnya dia apa sih bedanya dia dengan wanita? Dengan ya yang Berani mukul cewek ya. dia tuh laki-laki. beraninya dengan wanita ya. Sama aja dia seperti, bukan laki-laki, dia itu seperti dia punya kelamin dua. Menurut saya, sorry, yang orang-orang kasar gitu tuh fuck man, ya kan? Tai, aku paling benci mbak, serius aku paling benci. Aku bukannya di podcast ini aja, memang aku sudah mendalami semuanya gitu agar aku tuh tidak pernah menyakiti wanita dengan tangan. Oke lah, dengan mulut aku sedikit kalau kasar sih nggak pernah juga. Ya anjing lu Allah, nggak pernah sih. Palingan apa sih itu aja sih. Menurut aku yang aku alami lah. Dan aku jangan sampai, karena aku sayang sih dengan orang tua aku, ibu kan, yang terutama si ibu. Oh iya, terutama lihat laki-laki itu kalau dia sayang sama orang tuanya. Iya. Iya. Ini pernah jangan aku deh mbak deh, karena ini kan soal laki-laki. Gimana kalau laki-laki sayang dengan orang tuanya itu petanda apa? Nah, dia aja yang sangat orang tuanya aja sangat memperdulikan, apalagi ntar jadi pasangannya. Betul. Itu sih yang kulihat. Dan itu pengalaman yang aku rasakan. Walaupun sikapnya gimana di luar, tapi ternyata di rumah dia sangat dekat sama orang tuanya. Iya.
itu menurutku mantap. Iya. Anu laki-laki idaman lah ya. Mantap. Oh, ya sih. Apa ya? Kalau aku tuh ngeliat laki-laki tuh jangan pernah ngeliat laki-laki yang bertato, jangan pernah ngeliat laki-laki yang peminum terus kamu cap itu jelek. Bukan yang gitu, men. Itu tuh kepribadian dia aja. Dia muncul tuh mungkin dia menghabiskan waktu mudanya ya kan, Mbak, dan mencari pengalaman lah. Tapi ada satu posisi yang dia betul-betul aku tuh berkesan gitu lah dalam diriku nih. Dia tuh baik dengan orang tua, tidak pernah kasar, dan dengan wanita dia memang muncul, tapi muncul agaknya, tapi hatinya tulus. Biasa sih gitu orang bertato, orang minum, yang pernah ngecap orang dari keburukannya. Karena setiap manusia tuh nangis. Enggak. Karena setiap manusia itu ada pasti berubah. Jangan sok suci aja dan jangan ngurus hidup orang. Next satu lain tuh. Nih lagi apa nih? Apa pelarian terbaik ketika putus cinta? Aku biasanya pertama mengurung diri di Kamar. Biasa cewek mah gitu. Terus aku bisa jalan ke mall sendiri. Terus parahnya lagi aku ke hepak sendiri nyanyi. Oh nyanyi kira ya kan? Nyanyi sendirian. Pokoknya apapun kalau misalnya emang lagi putus cinta ya. sedih, Jadi galau, aku lebih suka sendiri. yes. Nggak perlu ditemani sahabat. Lagi pengen sendiri doang. Keseringan sih lebih menyendiri dan menjauh dari lingkungan seperti biasa, sepergaulan. Ya pergaulannya, udahlah aku lagi pengen sendiri gitu ya. Menurut Mbak, menurutku sih itu terlalu sendiri itu nggak baik. Iya, cuman itu aku sih, Iya sih, aku iya yang sih. Beda-beda punya ya. cara untuk menenangkan diri. Iya menenangkan diri. Oke. Menenangkan diri itu banyak cara sih. Mungkin salah satunya kayak Mbak dia yang itu jalan. Iya sih, ngapain terlalu mikirkan cinta yang udah nggak pasti itu. Cara itu yang pasti. Contohnya kayak aku ya. Pasti enggak. Maksudnya pasti untuk mikirkan ke depan. Oh ya Mbak, ini pertanyaan mungkin cukup lah ya kan? Tapi ada lagi pertanyaan satu tentang cinta dia apa sih? Harapan Mbak. Ini kan setiap manusia tuh punya harapan Ya. ya kan? Ini mau akhir tahun nih ya kan? Apa sih harapan Mbak di tahun ini? Di tahun yang akan datang di 2021. Intinya aku pengen menikah. Oh ya, itu pasti semua manusia. Aku pengen pulang itu punya tujuan. Pulang kemana? Pulang ada suatu rumah Oh iya di yes, mana ada keluarga kecilku. Wis. Amin. Semoga terus. Dan apa yang aku kerjain selama ini penghasilanku juga punya tujuan Oh, iya. untuk membangun sesuatu. Seenggaknya ada tempat bersandarku untuk membagi lelahku. Iya. Sedih banget tuh. Aku sudah lelah sendiri. Iya sih, tapi memang betul. Aku butuh teman hidup. Dengan umur segini. Iya, segini. Iya. Kalau dibilang tua sih nggak tua juga. Ya. Ya, begitu lah. 20 lebih lah. Dia Iya. wajar lah kalau wanita itu, biasa sih wanita tuh kalau udah merasa capek ataupun apa, dan sama sih menurutku laki-laki juga sama, kita sama-sama melengkapi lah keinginan mau nikah di tahun depan. Amin. Insyaallah mudah-mudahan ya Mbak. Mungkin juga iya harapan di tahun depan itu. Siapa sih yang nggak kepingin nikah tuh, semua orang pasti pengen nikah, tapi harapan yang lebih berarti bagiku tuh satu sih, bisa membagikan kedua orang tuaku selama masih ada. Iya. Selama masih ada ya kan. Harapan nikah tuh masih ada Mbak. Dan sukses lah ke depannya.
lahir batin. Mudah-mudahan semuanya Ya. harapan kita sama-sama. Amin. Amin. Nah, mungkin sekian dari Mbak Yunita ya kan. Mbak mau nanya aku sih? Tanya dong, aku mau apa gitu apa? Iya. Rizky Oleh tahun depan rencananya. Sudah dong, sudah aku jelaskan. Masa nanya lagi, maksudnya tuh tentang percintaanku kayak apa kayak tentang tanggapan si ini lah apa sembarang. Masa aku aja nanya? Mbak harus bisa nanya. Satu deh pertanyaannya aku bisa jawab. Yang untuk orang-orang kata-kata bijak. Bijak anjay. Kayak Apa bijak. yang akan kamu katakan kepada pasanganmu untuk meyakinkan dia untuk menata masa depan? Seandainya nih ada Ya, ini di depanmu nih ada si Anu. si masa depanku lah. Ya. Kamu apa yang kamu katakan kepada dia untuk meyakinkan dia kita akan menata Nggak masa depan bersama? Insya Allah ya. Insya Allah, yakinkan dia supaya dia mau sama kamu. Kalau mau tuh pasti semua mau bang. Ya, Untuk meyakinkan. meyakinkan. Mungkin aku ngomong cuman simpel aja. Mungkin saat ini aku belum bisa membahagiakanmu sepenuh hati ya. Cuma di niatku dan buat aku menata masa depan aku pingin kamu dan aku dan anak-anakku lah nanti bahagia, jangan merasakan adanya susah. Amin. Insyaallah lah. Itu sih harapanku mbak. Cukup aku yang merasakan sakitnya lika-liku ini ya kan. Anak dan istriku jangan sampai lah. Itu sih harapanku, jangan sampai meskipun aku makan nasi dengan garam, anak istriku jangan sampai. Mungkin itu aja sih. Mudah-mudahan dia dengar. Enggak, maksudnya Sebutkan ini siapa? enggak, itu buat masa depanku, maksudnya siapa aja gitu nah, buat orang, aku juga nggak tahu kan dia siapa. Harapan sih ini, cuman kalau emang jodohnya pulang siapa ya kan, kita nggak bisa. Manusia cuma bisa berusaha. Iya berusaha, Allah lah yang menentukan. Ya. Oke, next. Kalau kalian suka video ini ataupun video ini, podcast ini, nanti ada part 2-nya. Jangan lupa komen, like, bantu share. Karena kalian tuh aku semangat gitu lah. Jangan pelit like-nya mbak ya. Yang subscribe-nya, subscribe. Ngomong dong. Ya, bantu like, subscribe dan Share. Oke? Buka dulu. Enggak. Buka dulu. Bye. Buka. Sampai sekian dan terima kasih. Kalau penasaran- warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penasaran dengan mukanya, tunggu part 2-nya. Kita bakalan bahas lagi yang lebih dalam. Karena ini Bye. udah sore. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.